Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita memaparkan berbagai hal terkait dengan ruang Hilbert ya, dan operator yang bekerja di dalam ruang Hilbert itu di bagian-bagian yang lalu, maka sekarang saatnya kita memaparkan postulasi mekanika kuantum. Oleh karena itu tema kita di bagian ini adalah mekanika kuantum sebagai realisasi atau salah satu realisasi bagi metamekanika. Jadi dalam hal ini kita akan coba membahas berbagai hal yang terkait dengan metamekanika yang muncul di dalam perumusan mekanika kuantum. Ya, kita akan mulai sekarang ya. Good. Yang pertama, mana kita sudah bahas di bagian paling awal ya, jadi metamekanika itu tersusun atas 4 hal. Yang pertama adalah tentang ruang keadaan. Good. Ya, jadi tema kita hari ini mekanika kuantum ya, sebagai realisasi metamekanika ya, metamekanika solusinya ini sambung ya, mekanika. Good. Yang pertama ya, seperti yang sudah saya sampaikan di bagian-bagian yang lalu, kandungan ya, yang pertama dari metamekanika adalah ruang keadaan ya. Jadi ruang keadaan ya. Nah, di dalam hal ini ruang keadaan bagi mekanika kuantum ya, sebagai metamekanika itu adalah ruang Hilbert yang separabel berdimensi infinite ya, kemudian kompleks itu ya. Jadi artinya bahwa ruang Hilbert sebagai ruang vektor itu dibangun di atas lapangan atau skalar kompleks itu ya. Jadi dalam hal ini ya, berupa ruang Hilbert ya. Nah, ini misalnya kita tuliskan sebagai H, plus, C karena kompleks tadi ya, disertai dengan produk skalar ya, yang jadi ruang Hilbert yang ini ya, yang berdimensi infinite ya, kemudian kompleks, kemudian separabel ya. Oke, nah ini spek ya, ruang Hilbert yang akan kita gunakan sebagai ruang keadaan gitu. Nah, separabel kita tahu semua ya, artinya bahwa ruang Hilbert itu bisa disusun sebagai jumlahan langsung ya antara suburang vektor ya, yang jumlahnya infinite tentu saja gitu ya. Oke, artinya kita bisa menemukan basis countable ya. Jadi itu sama artinya bahwa tadi saya katakan ruang Hilbert itu bisa ditulis sebagai jumlahan langsung sejumlah infinite yang countable dari suburang vektor di dalam ruang Hilbert itu. Nah, dalam hal ini kemudian satu sistem kuantum ya, itu akan berpadanan dengan satu ruang Hilbert semacam itu ya, di dalam konteks ini ya. Jadi bahwa satu sistem kuantum ya, itu akan berpadanan dengan satu ruang Hilbert semacam itu ya. Jadi saya tulis seperti ini ya. Jadi H, plus, C ini. Itu yang penting ya. Jadi nah, apa itu bagaimana ruang Hilbert itu berperan sebagai ruang keadaan? Dimulai dari apa itu bagaimana keadaan itu diwakili oleh suatu vektor dalam ruang Hilbert itu ya. Jadi satu vektor ya dalam ruang Hilbert ya. Oh ya, sebelum
itu mungkin ada baiknya kita bikin kesepakatan dulu ya. Jadi kesepakatan dulu ya. Jadi kita akan menggunakan notasi ket ya, atau cat gitu ya. Jadi bahwa anggota-anggota ruang Hilbert H itu akan kita tulis dalam bentuk cat itu. Cat ya. Jadi misalnya ya, kalau dulu kita menuliskan V sebagai anggota ruang Hilbert itu, maka kita akan menggunakan notasi apa namanya ini. Jadi cat V ya, sebagai anggota ruang Hilbert itu. Jadi nanti kita menggunakan, orang menyebutnya sebagai ket ya. Jadi ini ket ya. Jadi nanti kalau saya menyebut V sebagai anggota ruang Hilbert, maka saya akan menggunakan notasi ket itu. Oke. Jadi kemudian kita lanjutkan ya. Jadi bagaimana ruang Hilbert itu berperan sebagai ruang keadaan untuk sistem kuantum yang berpadanan dengan ruang Hilbert itu ya. Jadi begini ya, satu ket ya, atau satu vektor di dalam ruang Hilbert itu ya, itu akan apa namanya ya, mewakili satu keadaan kuantum ya. Ya, sekali lagi saya ingatkan, apa itu keadaan kuantum? Ya, keadaan kuantum adalah sesuatu ya, entah apa itu kita nggak tahu, pokoknya itu sesuatu yang apa namanya, dari sesuatu itu kita bisa memperoleh informasi tentang sistem fisis yang kita tinjau itu ya, jika sistem fisis itu berada pada keadaan kuantum itu tadi gitu ya. Itu kira-kira gambaran tentang apa namanya keadaan kuantum itu, suatu keadaan kuantum ya. Saya rasa jelas ya. Nah, dalam hal ini, dalam mekanika kuantum ini apa namanya satu vektor ket ya di dalam ruang Hilbert itu mewakili satu keadaan kuantum. Ya, oleh karena itu kalau misalnya ya, suatu sistem itu berada pada keadaan kuantum yang diwakili oleh vektor V itu misalnya ya, maka segala informasi tentang fisis ya, yang berpadan dengan ruang Hilbert tadi itu akan bisa diperoleh, digali dari ket V itu ya. Itu kira-kira gambarannya. Hanya saja persoalannya di sini adalah bahwa apa namanya satu keadaan kuantum itu bisa saja diwakili oleh lebih dari satu ket V itu ya. Jadi biasanya apa namanya yang diambil ya untuk V, untuk mewakili ya, mewakili suatu keadaan kuantum ya, kuantum, maka diambil vektornya apa namanya dinormalisasi ya, dinormalisasi. Jadi artinya bahwa apa namanya ya, jadi untuk mewakili suatu keadaan kuantum ya, ket itu apa namanya diambil V yang normal ya. Artinya apa? Artinya bahwa panjang vektor V itu, saya tulis seperti ini, itu sama dengan 1 gitu ya. Jadi oleh karena itu kemudian kita lihat, jadi kalau kita punya vektor V, lalu kemudian ada vektor yang lain ya, ada vektor yang lain yang namanya psi misalnya, dan psi itu sama dengan bilangan kompleks yang apa namanya modulusnya satu-satuan, i theta, i alfa misalnya ya, ya dikalikan dengan V itu, ket V. Maka sesungguhnya psi ini bukan keadaan yang lain. Artinya bahwa psi ini juga mewakili keadaan yang sama dengan yang diwakili oleh V itu. Nah, ini makanya saya katakan bahwa apa namanya satu keadaan kuantum itu diwakili lebih dari satu vektor ket anggota ruang Hilbert itu. Jadi apa namanya, bukan perpadanannya bukan satu-satu ya, tapi satu keadaan kuantum diwakili oleh lebih dari satu vektor ket di dalam ruang Hilbert ya. Jadi ini. Nah, ini maknanya semacam ini. Jadi kalau saya punya suatu sistem kuantum berada pada suatu keadaan V misalnya, maka apa namanya keadaan V itu juga diwakili oleh vektor ket psi itu ya. Jika psi itu merupakan perkalian antara ket V
dengan suatu bilangan kompleks yang modulusnya satu satuan. Orang menyebutnya sebagai faktor fase ya. Jadi ini menyebutnya sebagai faktor fase itu. Ya. Good. Itu ya. Nah, kemudian hal lain lagi yang penting di dalam hal ini adalah bahwa jika misalkan ya, jadi ya di sana misalnya ket eta ya, dan juga ket eta gamma misalnya gitu ya, gamma ya, itu juga merupakan keadaan kuantum ya, keadaan kuantum anggota H gitu ya, dengan masing-masing itu dinormalisir, artinya bahwa masing-masing itu panjangnya panjang eta sama dengan panjang gamma gitu ya, sama dengan 1. Maka dalam hal ini tentu saja eta ya dan gamma itu akan masing-masing itu mewakili suatu keadaan ya, suatu keadaan kuantum gitu, suatu keadaan kuantum. Jelas ya, sekali lagi bahwa masing-masing vektor satuan ya, seperti yang saya sampaikan tadi, itu mewakili keadaan kuantum. Nah, bisa saja berbeda gitu ya misalnya. Maka kemudian kita bisa menuliskan ya, bisa tunjukkan bahwa sembarang vektor keadaan V tadi itu ya, itu bisa dituliskan sebagai kombinasi linear atas ini. Ya, jadi kita bisa memilih atau menentukan bilangan kompleks ya, kenal alfa ya, eta ya, ditambah dengan beta gamma gitu ya. Jadi kita bisa memilih suatu bilangan kompleks alfa, beta ya, sedemikian rupa sehingga vektor keadaan V tadi itu bisa dituliskan sebagai ini. Ya, ini karena sekali lagi kita menggunakan ruang Hilbert itu sebagai ruang keadaan gitu, sehingga kemudian ini dimungkinkan. Jadi bahwa setiap vektor di dalam ruang Hilbert itu bisa dituliskan sebagai kombinasi linear atas vektor-vektor yang lain gitu ya. Ya, tentu saja tadi ada beberapa persyaratan gitu ya. Jadi untuk bisa dituliskan, andekan ya saja bahwa kita bisa menemukan alfa dan beta anggota C begitu ya. Kemudian juga sedemikian rupa sehingga vektor V tadi itu bisa dituliskan sebagai kombinasi linear semacam ini. Nah, jika jadi dalam suatu situasi tertentu ya, jika vektor eta ya itu tegak lurus ya terhadap gamma ya, maka kalau ini mungkin dilakukan, jadi V itu ditulis sebagai kombinasi linear dari eta dan gamma, maka kita bisa mudah menentukan seperti yang sudah saya jelaskan bahwa V itu kemudian bisa dituliskan sebagai ini. Jadi artinya dengan mudah kita bisa menemukan alfa dan beta. Jadi alfa adalah produk skalar antara eta dengan V, beta adalah produk skalar antara gamma dengan V. Jadi saya tulis seperti ini ya. Jadi ini eta dikali V dikalikan dengan ket eta ya. Jadi alfa sama dengan ini ditambah dengan produk skalar antara gamma dengan V lalu dikalikan dengan eta gitu. Gamma ya. Oke, gitu. Nah ini penting, lihat ya, itu bahwa karena vektor V tadi itu mewakili suatu keadaan kuantum dan vektor eta itu juga mewakili suatu keadaan kuantum, demikian juga vektor gamma itu mewakili suatu keadaan kuantum, maka kita lihat di situ bahwa suatu keadaan kuantum itu bisa dituliskan sebagai jumlahan gitu ya, jumlahan atau orang menyebutnya sebagai superposisi antara dua keadaan yang lain gitu. Nah, ini yang kemudian kita kenal sebagai prinsip superposisi keadaan ya. Jadi bahwa keadaan-keadaan kuantum itu bisa dijumlahkan atau disuperposisikan ya, menghasilkan keadaan kuantum yang lain ya gitu. Atau dengan kata lain bahwa suatu keadaan kuantum ya bisa dituliskan sebagai superposisi dari keadaan-keadaan kuantum yang lain gitu ya.
Jadi prinsip superposisi keadaan. Ya, 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 saya tulis gini aja. Apa namanya, dua, ya, beberapa keadaan kuantum dapat ya disuperposisikan, ya lebih mudah mungkin dijumlahkan gitu ya, menghasilkan ya jadi nanti menghasilkan keadaan kuantum yang lain. Gitu ya. Jadi ya tentu saja tidak setiap orang bisa mengatakan begini ya, suatu keadaan kuantum dapat sedemikian rupa sehingga ya dapat ditulis sebagai, lebih mudahnya begini, jadi suatu keadaan kuantum dapat dituliskan atau sebagai superposisi dari keadaan-keadaan kuantum yang lain. Tapi kemudian kalau misalnya Anda punya sebuah keadaan, Anda datangkan dua keadaan yang lain, belum tentu keadaan yang satu tadi itu bisa dituliskan sebagai superposisi dari dua keadaan yang lain tadi. Jadi nanti ada beberapa syarat ya. Jadi agar dua keadaan yang kita pilih itu bisa digunakan untuk menulis satu keadaan yang lain sebagai superposisi keadaan. Jadi ini tadi ya sebetulnya. Jadi tidak setiap misalnya kita punya keadaan V itu, ya, lalu kita disodori eta dan gamma, belum tentu ya V itu bisa dituliskan semacam ini gitu. Ya, jadi tadi kan kita asumsikan di sini bahwa eta dan gamma itu sedemikian rupa sehingga kita bisa menemukan alfa dan beta, dan V itu bisa ditulis sebagai kombinasi linear semacam itu. Ya, gitu ya. Saya rasa penting itu untuk disampaikan ya. Jadi bahwa kalau saya punya sebuah keadaan V, lalu saya juga mengambil dua keadaan yang lain, eta dan gamma, ya tidak serta-merta kemudian kita bisa menuliskan V itu sebagai kombinasi linear atas dua keadaan yang lain itu. Jelas ya, saya rasa itu. Ya, good. Nah, nanti kita lihat syaratnya agar suatu keadaan bisa dituliskan sebagai superposisi dua keadaan yang lain. Jadi menghasilkan suatu keadaan kuantum, gitu ya. Jadi beberapa keadaan kuantum dapat disuperposisikan atau dijumlahkan sehingga menghasilkan keadaan kuantum yang lain. Good. Nah, seperti yang telah kita ketahui ya, jadi dua buah vektor ya dikatakan ortogonal apabila keduanya itu hasil kali skalar keduanya itu sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi seandainya ya untuk kasus itu jika eta dan gamma itu juga tegak lurus terhadap V gitu. Ya, dari kasus itu jika ya saya tulis sini ya, dari sini ya, jika saja eta itu tegak lurus dengan V dan juga gamma itu tegak lurus terhadap V, apa yang kita dapatkan di sana? Ya, tentu saja eta V ya, jadi tentu saja eta V itu akan sama dengan gamma V ya, dan ini sama dengan 0 gitu, sama dengan 0. Nah, akibatnya akan kita dapatkan suatu suatu kontradiksi gitu ya. Jadi V tadi tidak secara umum ya tidak sama bukan vektor 0, tapi ini kan sama dengan vektor 0 gitu. Ya, jadi kontradiksi. Ya, kontradiksi. Ya, kontradiksi dengan asumsi awal ya bahwa V itu bukan vektor 0 gitu. Nah, itu artinya bahwa kalau kita mempunyai dua buah vektor
keadaan, misalnya eta dan gamma, kedua-duanya itu tegak lurus terhadap V gitu. Maka V tidak mungkin dituliskan sebagai kombinasi linear atas eta dan gamma. Artinya bahwa V tidak mungkin dituliskan sebagai superposisi, ya, keadaan V itu, keadaan yang diwakili oleh V itu tidak mungkin dituliskan sebagai superposisi atas keadaan yang diwakili oleh eta dan gamma, ya. Itu tadi. Jadi syaratnya adalah agar dua buah vektor keadaan atau lebih, ya, itu bisa dituliskan untuk menuliskan, ya, bisa digunakan untuk menuliskan suatu vektor keadaan yang lain, V dalam hal ini sebagai superposisi keadaan. Itu syaratnya adalah bahwa dua keadaan atau lebih itu tidak tegak lurus terhadap keadaan yang kita ingin tuliskan sebagai superposisi itu tadi. Itu kira-kira, ya. Jadi karena apa? Kalau tegak lurus maka kita dapatkan kontradiksi ini. Gitu. Oke, itu hal yang penting, ya, terkait dengan superposisi keadaan. Good. Nah, sekarang misalkan, ya, di dalam ruang Hilbert itu kita menemukan atau bersepakat, ya, menggunakan suatu basis, ya. Jadi misalkan ini V1, V2 dan seterusnya, ya, itu basis, ya, suatu basis, ya, suatu basis ortonormal, ya, ortonormal bagi ruang Hilbert H tadi, gitu, ya. Good, misalkan itu, maka kemudian setiap vektor, ya, setiap vektor psi, ya, anggota H, gitu, ya, itu tentu bisa dituliskan sebagai kombinasi linear, ya. Jadi V itu bisa ditulis sebagai kombinasi linear atau deret Fourier, ya, deret Fourier. Jadi oleh karena ini akan sampai sigma, ya, n katakanlah dari 1 sampai dengan infinite, ya. Produk skalar antara Vn dengan psi itu lalu dikalikan dengan ket Vn, ya. Okay. Di beberapa literatur, ya, orang kemudian menuliskan ini di depan ini. Jadi dituliskan seperti ini, ya, n dari 1 sampai dengan infinite itu, ya, ini Vn itu seperti ini, ya, ini Vn lalu ini psi gitu, ya. Dan sering dipahami kemudian ini sebagai ini, ya, perkalian antara operator ini, ya. Ini cara melihat, ya, tapi ini memang kadang-kadang memudahkan kita, ya. Ini dikenakan pada psi itu. Hasilnya ini gitu. Jadi operator ini dikenakan pada psi itu diambil dot produknya dengan yang Vn yang di belah sini, ya. Orang sering menyebutnya sebagai outer product, ya, outer product atau hasil kali luar gitu, ya, hasil kali luar antara dua ket itu dengan dirinya sendiri, ya, antara ket dengan dirinya sendiri, ya, kemudian dijumlahkan gitu. Itu berupa operator, ya. Jadi ini kalau dikenakan pada ini kan skalar dikalikan vektor. Jadi ini skalar, ya, jadi sekian ini skalar dikalikan vektor, hasilnya vektor. Oke. Nah, oleh itu kemudian sering orang menuliskan ini, ya, sebagai operator identitas. Kenapa? Karena psi itu diperoleh dari operator ini dikenakan pada psi, ya. Oke, dari sini saya tulis saja, ya. Jadi sering orang kemudian menuliskan bahwa sigma, ya, n dari 1 sampai dengan infinite, ya, Vn, ya, kemudian Vn itu sebagai operator identitas, gitu, ya. Oke, jadi itu sekedar cara melihat, ya, atau cara memandang, ya, ungkapan semacam itu, ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi kita lihat di sini bahwa karena ini V1, V2 dan seterusnya itu sebagai basis ortonormal di dalam suatu ruang Hilbert H itu, maka setiap keadaan V, katakanlah anggota H itu, ya, atau setiap vektor dulu, ya, setiap vektor psi anggota H itu bisa dituliskan sebagai deret Fourier,
ya, dalam bentuk semacam ini tadi, ya, atau ini tadi, ya. Oke. Nah, oleh karena itu kemudian seandainya norm, ya, jika norm psi itu sama dengan 0, ya, artinya bahwa dalam hal ini psi itu mewakili suatu keadaan kuantum, ya, maka kemudian kita bisa lihat, ya, dari perhitungan ini, dari deret Fourier itu, ya, tentu kita dapatkan bahwa dengan mudah, ya, seperti yang sudah saya sampaikan, norm V, ya, itu sama dengan sigma, ya, n dari 1 sampai dengan infinite, modulus kuadrat dari jumlah dari modulus kuadrat produk skalar atau deret koefisien deret Fourier itu, ya, yang sering disebut sebagai identitas Parseval, gitu ya, jadi kuadrat, ya. Oke, ya, jadi itu. Ya, jadi artinya di sini bahwa jumlahan ini tadi, jumlahan ini juga harus sama dengan 1 gitu, ya, sama dengan 1. Ya. Oke, dengan demikian maka orang mengatakan bahwa sigma, ya, n dari 1 sampai dengan infinite ini Vn, ya, Vn psi kuadrat itu sama dengan 1 gitu. Artinya dengan mudah kita tebak bahwa Vn psi, ya, kuadrat itu kurang dari atau sama dengan 1 gitu. Ya, gitu ya. Jadi ini satu ungkapan yang saya rasa nanti ke depan akan sangat penting, ya, di dalam hal ini. Nah, kita lihat di situ bahwa, ya, sekali lagi kalau kita sudah menggunakan basis itu, maka keadaan jika sistem misalnya berada pada keadaan psi, ya, ini cara membaca deret Fourier itu, ya. Jadi jika sistem itu berada pada keadaan psi, ya, tadi, maka kemudian kita bisa cek, ya, bahwa sistem itu bisa dituliskan sebagai superposisi, keadaan sistem itu psi, ya, itu bisa dituliskan sebagai superposisi atas keadaan-keadaan yang diwakili oleh masing-masing anggota basis ortonormal itu, ya, jelas, ya. Jadi ini berlaku untuk setiap basis ortonormal. Misalnya Anda mengambil basis ortonormal yang lain, misalnya ambil basis ortonormal yang lain, ya, misalkan, ya, kita menggunakan tadi eta 1, eta 2 dan seterusnya gitu, ya, misalnya seperti itu, ya. Maka kemudian sekali lagi bahwa keadaan psi itu kemudian bisa dituliskan sebagai deret Fourier ini tadi. Jadi n dari 1 sampai dengan infinite, produk skalar antara eta n dengan psi, lalu dikalikan dengan eta n itu. Ya. Oke, lihat di situ. Ketika kita mengambil basis ortonormal yang lain, kemudian kita lihat keadaan yang diwakili oleh ket psi itu juga bisa dituliskan sebagai superposisi atas keadaan-keadaan yang diwakili oleh anggota-anggota basis yang baru ini tadi, gitu. Selalu begitu, ya, selalu begitu, ya. Jadi suatu keadaan sistem bisa, oleh karena itu kemudian bisa dituliskan sebagai superposisi atas keadaan-keadaan yang diwakili oleh anggota-anggota basis yang dipakai atau digunakan di dalam hal itu, gitu, ya. Good, itu. Nah, kemudian ada hal yang penting yang perlu juga kita bahas di dalam hal ini, ya, yakni bahwa makna dari ini tadi koefisien kombinasi linear semacam ini, ya. Jadi itu nanti ada maknanya, ya. Jadi mungkin kita bahas di bagian ketiga, ya. Jadi setelah kita membahas tentang observable, ya, setelah kita membahas observable kuantum, ya. Good. Jadi ini terkait dengan peluang, ya. Jadi nanti terkait dengan peluang bahwa misalnya sebagai contoh di sini dulu, ya. Jadi misalnya ini mewakili suatu keadaan kuantum, normanya 1, ya. Maka kemudian ini koefisien kombinasi linear ini, ya, ini akan memiliki makna, ya, atau terkait dengan makna bagi koefisien kombinasi linear ini terkait dengan peluang, ya, peluang bahwa sistem itu juga sistem yang kita asumsikan berada di keadaan psi
itu juga berada di keadaan Vn gitu. Jelas ya, saya rasa ya. Jadi ini nanti menentukan, tadi saya katakan bahwa kalau sistem itu berada pada keadaan psi, ya, maka kemudian keadaan psi itu kemudian bisa dituliskan sebagai superposisi keadaan, ya, yang diwakili superposisi keadaan, ya, superposisi keadaan atas keadaan-keadaan yang diwakili oleh masing-masing anggota basis itu. Ya, nah itu nanti ini dikaitkan, ya, koefisien kombinasi linear ini atau koefisien deret Fourier ini dikaitkan dengan peluang, ya, bahwa sistem yang kita asumsikan berada pada psi itu juga berada pada keadaan yang diwakili oleh masing-masing anggota basis ortonormal itu. Sama juga seperti ini, ya. Jadi ketika kita menuliskan psi itu atas basis semacam ini, ya, maka kemudian kita bisa memaknai bahwa koefisien Fourier ini, koefisien deret Fourier ini berkaitan dengan peluang bahwa sistem yang kita asumsikan berada pada keadaan psi itu juga berada pada keadaan yang diwakili oleh eta n untuk semua n gitu. Itu kira-kira makna dari itu tadi. Nah, yang menarik kemudian adalah ketika kita sudah menentukan basis, maka ini tadi deret koefisien deret Fourier itu ternyata merupakan anggota bisa ditulis sebagai deret itu, ya, sebagai barisan, ya. Jadi kita lihat di situ, kalau saya punya psi, ya, anggota H itu tadi, anggota H, ya, maka kemudian terlihat, ya, jadi bahwa psi itu bisa terkait dengan psi itu, ya, ada korespondensi satu-satu antara psi itu, ya, dengan ini, jadi Z, ya, anggota L kuadrat, ya, dengan Z, ya, di dalam hal ini Z itu sama dengan ini. Jadi produk skalar antara misalnya ini karena adanya basis, ya, tadi misalnya V1, V2, V3 dan seterusnya, ya. Jadi korespondensi ini muncul karena kita sudah memilih basis ortonormal yang infinite tadi, ya. Nah, maka kemudian Z itu dalam ini, atau bukan Z, ya, saya tulis zeta saja, ya, zeta saja. Jadi zeta itu tentu saja sama dengan Z1, Z2, Z3 dan seterusnya. Nah, Z1, Z2, Z3 itu adalah ini tadi. Jadi produk skalar antara V1 dengan psi, produk skalar antara V2 dengan psi, ya, ini masing-masing bilangan kompleks, ya, dan seterusnya gitu. Ya, ini dalam hal ini, ya. Jadi psi kemudian akan berkorespondensi dengan zeta anggota L kuadrat ketika kita sudah menyepakati basis itu. Nah, tentu saja psi juga bisa saja anggota H itu, ya, berkaitan dengan misalnya zeta aksen anggota L kuadrat, ya. Misalnya kita memilih basis yang lain. Contohnya tadi, misalnya kita sudah memilih basis eta 1, ya, eta 2 dan seterusnya begitu. Ya, di dalam hal ini tentu zeta aksen itu, ya, bisa ditebak, ya. Jadi zeta aksen itu sama dengan ini, ya. Ya, dalam hal ini zeta aksen itu sama dengan produk skalar antara eta 1 dengan psi, ya, ini produk skalar antara eta 2 dengan psi, ya, dan seterusnya barisan, ya. Jadi ini anggota L kuadrat itu. Jelas, ya, saya rasa tentang masalah ini, ya. Jadi kalau kita sudah menyepakati suatu basis, ya, maka koefisien deret Fourier relatif terhadap basis itu akan bisa dituliskan sebagai anggota ruang Hilbert L kuadrat itu, ya, ruang Hilbert yang beranggotakan barisan bilangan-bilangan kompleks yang square summable gitu. Ini tadi, ya, jadi ini tadi, ya, jadi square summable. Good. Nah, nanti mungkin akan saya jelaskan di bagian-bagian setelah ini, ya. Jadi ada suatu basis itu bukan anggota H, tetapi basis itu bisa digunakan untuk menuliskan H itu sebagai kombinasi linear atas basis itu, ya. Itu ada basis yang disebut basis yang kontinu gitu, ya. Nah, akan kita lihat, jadi nanti dalam basis kontinu itu seperti apa kira-kira koefisien deret Fourier-nya. Ya, karena basis itu kontinu, maka koefisien ini deret Fourier-nya itu juga kontinu gitu, dan jumlahnya diganti dengan integral nantinya, ya. Jadi jumlah ini nanti diganti dengan integral. Nah, itu akan kita bahas di bagian yang akan datang, ya, di bagian-bagian yang akan datang. Good.
Nah, itu tentang ruang keadaan ya, tentang ruang keadaan kuantum. Ya, sekali lagi bahwa untuk setiap vektor, untuk setiap sistem kuantum terdapat suatu ruang Hilbert yang separabel, berdimensi infinite, kompleks, yang berperan sebagai ruang keadaan bagi sistem kuantum itu. Artinya bahwa keadaan sistem kuantum itu akan terkait dengan atau diwakili oleh beberapa vektor satuan di dalam ruang Hilbert itu. Jadi beberapa vektor satuan itu akan mewakili suatu keadaan. Ya, jadi beberapa vektor keadaan itu tadi ya satuan tadi, beberapa vektor satuan itu berbeda satu dengan yang lain oleh faktor fase tadi itu. Oke, good. Nah, kemudian kita lanjutkan ya dengan bagian berikutnya, yakni yang kedua, yakni aljabar observable, aljabar observable itu. Nah, dalam hal ini yang berperan sebagai aljabar observable itu adalah himpunan yang beranggotakan semua operator Hermitian ya di dalam ruang Hilbert itu ya. Oke. Yang berperan ya sebagai aljabar ya observable kuantum adalah SAH ya, masih ingat ya. Jadi ini adalah himpunan yang beranggotakan semua operator yang self adjoint ya di dalam ruang Hilbert H itu. Ya, itu akan mewakili observable kuantum. Jadi setiap anggota SAH itu ya misalnya untuk ya, jadi misalnya ini omega itu anggota SAH ya, maka akan omega itu akan mewakili suatu observable ya, jadi observable kuantum O gitu ya, gitu. Jadi setiap observable kuantum itu akan diwakili oleh, ini saya tulis kebalik aja ya. Jadi nantinya ya, karena yang berperan sebagai aljabar observable kuantum itu adalah himpunan yang beranggotakan semua operator yang self adjoint gitu, jadi kuantum ya. Self adjoint itu, maka setiap observable kuantum ya itu akan diwakili oleh satu operator self adjoint di dalam ruang Hilbert itu. Ya, saya rasa jelas ya. Gitu. Ya, tentu saja tidak sembarang operator yang self adjoint ya, sudah saya sampaikan dulu bahwa ini dengan omega itu sifatnya lengkap gitu. Masih ingat ya, lengkap ya. Jadi lengkap itu artinya bahwa dari kita ingat bahwa kalau kita tinjau kalau misalnya omega itu suatu operator yang self adjoint, maka dari omega itu kita akan mendapatkan bahwa subruang vektor Swaniley ya milik masing-masing setiap itu ya Swaniley operator omega itu saling tegak lurus satu dengan yang lain ya, dan darinya kemudian kita bisa mengambil suatu himpunan yang ortonormal gitu. Nah, operator itu dikatakan lengkap apabila himpunan ortonormal yang beranggotakan vektor-vektor yang diambil dari masing-masing subruang vektor Swaniley, basis di masing-masing subruang vektor Swaniley itu merupakan basis bagi ruang Hilbert itu. Ya, maka operator itu disebut sebagai operator yang lengkap. Jelas ya? Good. Nah, kemudian kita ingat juga bahwa kalau operator itu self adjoint, maka eigenvalue atau Swaniley operator itu merupakan bilangan-bilangan real gitu. Ya. Nah, itu yang akan kemudian kita gunakan sebagai ruang sampel gitu. Ya, jadi sudah saya sampaikan di bagian yang terdahulu bahwa setiap observable itu akan memiliki ruang sampel gitu. Nah, dalam hal ini sigma omega, masih ingat ya, sigma omega itu adalah himpunan yang
beranggotakan semua suanilai operator operator omega. Ya. Nah, di dalam ini maka sigma omega itu orang yang sering menyebutnya sebagai spektrum operator omega itu akan berperan sebagai ruang sampel ya bagi observable O yang diwakili oleh omega itu ya. Sekali lagi, jika O itu suatu observable kuantum diwakili oleh omega operator self join di ruang hibrid H, maka dari omega itu kita bisa nanti menyelesaikan persamaan suanilai eigenvalue equation sehingga dapatkan sigma omega, spektrum bagi omega itu. Nah, spektrum bagi omega ini berisi bilangan-bilangan real yang itu akan berperan sebagai ruang sampel bagi observable quantum O itu. Artinya kalau kita mengukur O, maka akan kita dapatkan ya sebagai luaran itu salah satu dari anggota ruang sampel itu ya. Jelas ya saya rasa itu ya. Jadi kalau kita mengukur O dan O itu kebetulan diwakili oleh omega dan omega itu memiliki ini tadi spektrum itu, maka kalau kita mengukur O ya, maka yang muncul sebagai luaran itu salah satu dari anggota sigma O itu, salah satu dari suanilai operator omega itu yang akan muncul sebagai luaran. Yang mana di antara suanilai operator omega itu yang akan muncul sebagai luaran, ya kita tidak tahu. Yang kita tahu nantinya hanya peluang, probabilitas ya, masing-masing anggota ruang sampel ini untuk muncul sebagai luaran. Ya, probabilitasnya saja yang akan kita ketahui. Dan insya Allah itu akan kita bahas di bagian berikutnya. Yang ketiga itu peluang ya, peluang. Jadi ingredient atau kandungan metamekanika yang ketiga adalah peluang atau probabilitas ya. Nah, ini dari misalkan suatu sistem kuantum ya, itu berada pada keadaan ya, yang diwakili oleh psi ya, anggota H gitu ya. Nah, dalam hal ini misalnya psi itu vektor satuan ya, sudah dinormalisir ya, atau sembarang anggota bisa saja, tidak harus awalnya bukan merupakan vektor normal, tapi kemudian kalau kita gunakan untuk menghitung nanti lebih baik kalau kita pilih saja psi yang sudah dinormalkan, artinya monorm psi itu sama dengan satu satuan gitu. Nah, di dalam ini kemudian bahwa psi itu kemudian bisa dituliskan misalnya sebagai kombinasi linear atas beberapa vektor gitu ya. Oke, jadi misalkan V ya, itu anggota H itu mewakili keadaan kuantum yang lain ya, keadaan kuantum yang lain gitu. Ya, tentu saja dalam ini kita pilih norm dari V ya, itu sama dengan satu juga gitu ya. Oke, maka kemudian bagi probabilitas atau peluang ya di dalam mekanika kuantum itu dimulai dari sini ya. Jadi bilangan ini hasil produk skalar antara V dengan psi ya, lalu diambil modulusnya, dikuadratkan, itu memiliki ya, merupakan ya, dipahami sebagai ya
atau dipostulatkan ya sebagai ada dua hal cara ya melihatnya. Jadi yang pertama peluang bagi sistem kuantum ya untuk meloncat dari keadaan yang diwakili oleh psi ya, tadi kan diasumsikan bahwa keadaan itu diketahui pada keadaan psi gitu ya, menuju ke keadaan ya yang diwakili oleh V itu ya. Jadi sistem kuantum tadi kita ketahui berada pada keadaan psi gitu ya. Ada keadaan yang lain V. Nah, ini modulus produk skalar antara V dengan psi dikuadratkan itu dipahami sebagai peluang bahwa sistem yang semula kita ketahui berada pada keadaan psi itu menuju ke keadaan meloncat ke keadaan V. Nah, ini peluangnya ini ditentukan oleh tadi modulus ya kuadrat modulus hasil kali skalar antara V dengan psi. Itu yang pertama ya. Tapi bisa juga ya ini dipahami sebagai peluang ya, peluang bahwa sistem kuantum itu yang semula tadi kita ketahui berada pada keadaan psi ya, itu juga berada pada keadaan ya, juga berada pada keadaan V gitu. Ya. Jadi peluang bahwa sistem yang kita ketahui berada pada keadaan psi itu juga berada pada keadaan V. Artinya kalau misalkan hasil kali skalar antara kedua vektor keadaan itu sama dengan 0 gitu ya, artinya bahwa peluang itu 0. Jadi kalau produk skalar antara V dan psi itu 0 ya, maka peluangnya 0. Artinya bahwa tidak mungkin ada terjadi loncatan dari psi menuju ke V gitu. Atau dengan kata lain ya, tidak mungkin ya sistem yang juga sudah diketahui berada pada keadaan psi itu juga berada pada keadaan V, itu nggak mungkin. Kalau tadi ya, jika produk skalar antara V dan psi itu sama dengan 0 gitu. Ya, itu artinya bahwa jika ada dua buah vektor keadaan yang saling tegak lurus, maka tidak mungkin terjadi loncatan ya dari satu keadaan bagi sistem fisik, sistem kuantum itu dari satu keadaan ke keadaan yang lain tadi, yang saling tegak lurus tadi gitu ya. Oke, itu penting ya kita catat gitu. Good. Nah, kemudian kita juga tadi kalau kita kemudian hubungan dengan basis ya. Jadi misalkan sekarang kita misalkan ini V1, V2 gitu ya, dan seterusnya, itu suatu basis ya ortonormal ya dalam ruang Hilbert kita ya, atau bagi ruang Hilbert yang kita gunakan itu ya, misalnya ya. Maka otomatis seperti yang saya katakan tadi bahwa setiap keadaan ya kuantum itu bisa diwakili oleh suatu vektor normal di dalam ruang Hilbert itu ya. Jadi ya, maka untuk setiap keadaan kuantum ya itu bisa dituliskan sebagai kombinasi linier ya. Jadi sebagai kombinasi linier atas basis itu ini sama dengan ya, atau sebagai Dirac Fourier ya, sigma n dari 1 sampai dengan infinite tadi produk skalar antara Vn dengan psi lalu dikalikan dengan vektor Vn. Oke. Ya dari sini kemudian kita lihat ya, jadi bahwa koefisien kombinasi linier ya, oleh karena itu
tadi sudah saya katakan terkait dengan peluang, ya, peluang bahwa sekali lagi bahwa sistem yang sudah kita asumsikan berada pada keadaan bersih atau kita asumsikan atau kita ketahui berada pada keadaan bersih itu juga berada pada keadaan yang dibagi oleh masing-masing anggota ruang anggota basis itu tadi, ya. Oke, kita lihat di situ, ya. Jadi kemudian dalam hal ini kemudian kita bisa menuliskan, ya, bahwa atau kita pahami bahwa ini modulus dari masing-masing kuadrat modulus dari masing-masing koefisien Deret Fourier itu, ya, Vn psi, ya, kuadrat itu bisa dipahami sebagai peluang, ya, sesuai dengan nama ini tadi, ya. Jadi peluang bagi sistem kuantum itu, ya, untuk meloncat, ya, untuk meloncat, ya, dari keadaan, ya, yang diwakili oleh psi, ya, menuju ke keadaan yang diwakili oleh Vn itu, gitu. Ya, jadi itu lihat, ya, kalau sistem itu berada pada keadaan kuantum psi yang diwakili oleh ket psi itu, ya, kemudian ket psi itu dituliskan sebagai Deret Fourier semacam itu, maka ini jadi kuadrat dari modulus Vn dari modulus koefisien Deret Fourier itu, ya, atas basis relatif terhadap basis ini tadi, itu dipahami sebagai peluang bagi sistem itu untuk meloncat ke masing-masing keadaan yang diwakili oleh ini anggota basis itu. Jelas, ya, saya rasa. Atau kemudian juga bisa dipahami juga sebagai peluang, ya, peluang bahwa, ya, sistem juga berada pada masing keadaan, ya, yang diwakili oleh anggota basis itu, ya, jika sistem diketahui, ya, berada pada keadaan psi, ya, keadaan yang diwakili oleh psi itu, ya. Ya, ini makna bagi ini tadi modulus, ya. Kalau kemudian kita hubungkan dengan kuadrat modulus, ya, hasil kali skalar itu kalau kita hubungkan dengan Deret Fourier itu tadi, ya. Oke. Nah, kemudian kita coba misalkan, ya, jadi kita tinjau sekarang suatu observable, gitu, ya. Oke, sini, ya, saya terus ini. Sekarang kita tinjau suatu observable, ya, O, ya, oke. Misalkan, ya, O suatu observable kuantum, ya, dan O diwakili oleh operator, ya, operator Hermitian yang lengkap, ya. Jadi katakanlah omega, gitu, ya, anggota S A H, gitu, ya, yang lengkap. Ya, selalu lengkap, ya, jadi harus lengkap, ya, untuk mewakili suatu observable kuantum, maka suatu operator Hermitian itu harus lengkap, gitu. Good. Nah, kemudian selanjutnya misalkan spektrum atau himpunan yang beranggotakan semua nilai atau eigenvalue operator omega itu, ya, seperti ini.
Jadi beranggotakan omega 1, omega 2, omega 3 dan seterusnya gitu. Ya. Nah, tentu saja bagaimana sudah kita bicarakan di bagian yang lalu, maka masing-masing omega, misalnya omega 1 itu akan berkorespondensi dengan suatu sub ruang vektor suanilai. Omega 1 misalnya, ini sub ruang vektor di ruang vektor H. Ya. Demikian juga misalnya omega 2 itu juga seperti itu, ya. Jadi omega 2 akan memiliki berkorespondensi satu-satu dengan sebuah sub ruang vektor suanilai, ya, omega 2. Ini sub ruang vektor di H. Ya, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Sehingga secara umum nanti bahwa apa namanya omega n, ya, untuk semua n, untuk n 1, 2, 3 dan seterusnya itu akan berkorespondensi dengan suatu sub ruang vektor suanilai apa namanya omega n, gitu, sub ruang vektor di H, gitu. Ya, sedemikian sehingga ini dan seterusnya, ya, untuk semua n. Ya, saya tulis untuk semua n gitu, ya. Nah, sedemikian rupa sehingga tentu saja H itu bisa dituliskan sebagai jumlahan langsung, ya. Ini omega 1, omega 2 dan seterusnya, ya. Oke. Nah, kemudian kita bisa membicarakan ya, jadi apa makna dari misalnya produk skalar antara misalnya, ya, jadi suatu sebuah vektor di sini, ya, di sini, ya. Ya, jika sistem itu misalnya berada pada keadaan psi gitu. Ya, misalnya begitu, ya. Oke. Good. Jadi tapi sebelum itu kita perlu membuat postulasi lagi di sini, ya, menyebutkan satu postulat atau menyusun satu postulat lagi. Ya, jadi masing sebuah vektor, ya, katakanlah Vn di omega n, ya, dan ini berlaku untuk semua n, ya, mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya gitu, ya. Itu mewakili suakeadaan milik, ya, suakeadaan milik omega n gitu. Ya, jadi masing-masing sebuah vektor ini Vn, ya, anggota omega n itu mewakili sebuah keadaan milik omega n. Oke. Nah, apa itu sebuah keadaan, ya? Jadi sebuah keadaan, ya, seperti yang sudah saya jelaskan di bagian awal-awal itu, milik, ya, karena sebuah keadaan Vn, ya, milik omega n gitu, adalah, ya, keadaan kuantum sedemikian sehingga, ya, ya. Oke, mungkin ini sebuah keadaan, ya, mungkin boleh saja ditambah sebuah keadaan kuantum, ya, sebuah keadaan kuantum. Vn milik omega n adalah suatu keadaan kuantum sedemikian sehingga, ya, tulis pakai suatu, ya, adalah suatu, ya, saya sini, ya, adalah suatu keadaan kuantum sedemikian sehingga peluang, ya, peluang omega n untuk, ya, keluar sebagai hasil pengukuran O itu 1. Jadi peluang omega n untuk
keluar sebagai hasil pengukuran O itu sama dengan 1. Ya. Jadi artinya bahwa kalau sistem kuantum kita itu berada pada Vn misalnya, ya, dan Vn itu adalah suatu keadaan bagi atau milik operator omega n, ya, maka kalau kita mengukur O, ya, kita ukur, ya, observable O itu kita ukur, maka pasti omega n itu akan muncul sebagai luarannya, gitu ya. Jadi itu. Nah, misalnya sistem pada keadaan yang lain, misalnya sebuah keadaan yang lain, omega n aksen misalnya, ya, maka ketika O itu kita ukur, maka pasti akan muncul sebagai luarannya adalah omega n aksen, gitu. Jelas ya, saya rasa. Jadi maka disebut sebagai keadaan ini keadaan istimewa, ya. Jadi sebuah keadaan ini juga disebut sebagai keadaan istimewa, ya. Jadi keadaan istimewa bagi suatu anggota ruang sampel omega n, ya, itu adalah keadaan, ya, sedemikian sehingga kalau sistem itu berada keadaan itu, maka peluang untuk mendapatkan omega n itu sebagai luaran, ya, maka peluangnya sama dengan 1, gitu, ya. Peluangnya sama dengan 1. Pasti, ya, artinya bahwa omega n itu pasti akan muncul sebagai luaran. Oke, saya rasa jelas sih di situ, ya. Nah, kemudian karena tadi kita meninjau suatu observable O yang diwakili omega, ya, self join, ya, lengkap, ya, maka kemudian kita bisa dapatkan tadi dari ungkapan ini, kemudian kita dapatkan basis ortonormal, gitu ya. Jadi basis ortonormal untuk ruang Hilbert H itu yang disusun dari basis-basis ortonormal di masing-masing subruang vektor suanilai itu, ya. Oke, ini saya tulis di sini, ya. Ya. Jadi dari situ tadi, dari ungkapan ini, ya, kemudian kita bisa mendapatkan basis, ya, ortonormal di H itu, ya. Jadi misalkan, ya, ini jadi masing-masing I omega n, ya, dipilih atau diambil basis ortonormal, ya. Jadi misalnya ini, ya, jadi saya tulis V1n. Jadi n itu menunjukkan bahwa ini basis di E omega n, ya. 1 itu nomor basis di situ tadi, ya. Jadi oke, misalkan di masing-masing basis, oke, good, ya. Ini jadi V2n, ya, dan seterusnya. Tentu di sini sampai dengan Gn n, gitu. Nah, dalam hal ini Gn itu adalah derajat degenerasi bagi omega n itu tidak lain adalah dimensi subruang vektor omega n itu, ya. Oke, maka kemudian kita bisa mengkonstruksi basis basis ortonormal di H itu. Kenapa? Karena ini subruang vektor suanilai itu satu dengan yang lain sudah saling tegak lurus, ya. Sehingga kemudian kalau kita ambil dua basis di masing-masing dua subruang vektor suanilai, maka keduanya kalau digabungkan tetap merupakan basis yang ortonormal, gitu, ya. Jadi artinya kemudian ini di H itu diperoleh basis yang ortonormal dengan menggabungkan semua basis di masing-masing E omega n itu. Oke, ya, jelas, ya. Jadi sudah saya jelaskan di bagian yang lalu, ya. Jadi maka kemudian misalnya ini kita tulis sebagai V11, ya. Nanti ini sampai dengan VG11, gitu, ya. Kemudian ini VG22, ini terkait dengan E omega 2, ya. Dan seterusnya nanti sampai dengan VG2, ini 1, ya, maaf, ini 1, ini 2, gitu. Dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Jadi nanti bisa diteruskan, ya. Jadi ini merupakan basis, ya, basis ortonormal
dibagi H, ya, bagi H yang dikonstruksi dari basis-basis ortonormal di masing-masing subruang vektor swanilai itu, ya. Maka kemudian kita bisa menuliskan, ya, kita bisa menuliskan jadi kita bisa menuliskan psi, ya, anggota H untuk setiap psi anggota H gitu. Maka psi itu bisa dituliskan seperti ini. Psi bisa ditulis sebagai sigma, ya, n dari 1 sampai dengan infinite, ya. Lalu ini sigma in dari 1 sampai dengan gn, ya, ini produk skalar antara v in ini n gitu dengan psi itu, ya, deret Fourier, ya, dikalikan dengan vektor v in n gitu, ya. Oke, ya. Nah, ini tentu bisa ditulis sebagai sigma n dari 1 sampai dengan infinite gitu, ya. Ini jadi Cn gitu, ya, Cn dengan Cn itu sama dengan sigma in dari 1 sampai dengan gn, ya, v in n psi v in n, ya. Ya, gitu. Ya, karena keadaan psi yang dihuni oleh sistem kuantum yang kita tinjau itu bisa dituliskan sebagai kombinasi linear atau deret Fourier atas suah vektor, ya, milik masing-masing omega swanilai gitu, ya. Nah, kemudian tentu saja ada kemungkinan bahwa sistem itu akan meloncat ke swakadaan masing-masing omega n itu, ya. Itu jadi artinya bahwa sistem itu akan meloncat ke masing-masing subruang vektor swanilai itu, ya. Nah, peluang, ya, jadi peluang bahwa, ya, sistem meloncat dari saya tuliskan ya, dari keadaan sembarang psi, ya, dari keadaan sembarang, ya, katakanlah psi tadi, ya, menuju ke keadaan di E omega n, ya, itu diberikan oleh ungkapan ini, diberikan oleh ini, jadi sigma, ya, sigma in dari 1 sampai dengan gn dimensi dari E omega n, ya, modulus ini produk skalar antara v in n dengan psi dikuadratkan gitu, ya. Jelas, ya. Jadi ini kita pahami sebagai peluang sistem kuantum itu yang semula kita ketahui berada pada keadaan psi untuk meloncat ke swakadaan, ya, salah satu swakadaan di E omega n gitu. Ya, dalam hal ini mestinya adalah ke sini tadi, ya, ke Vn tadi, ya, ke Vn ini tadi, ya. Jadi ya, dalam ini ke Vn, ya. Jadi ini maknanya begini, dari psi meloncat menuju ke Cn. Ya, di mana Cn itu seperti ini, ya, saya katakan tadi. Ya, ini tadi. Ya, ini. Itu. Ya. Good. Saya rasa jelas, ya. Jadi itu. Nah, kemudian oleh karena itu kemudian kalau sistem atau juga bisa dipahami, ya, ini juga bisa dipahami sebagai peluang bahwa sistem yang diketahui berada pada keadaan psi juga berada pada keadaan Cn itu, ya. Jadi ini juga dibaca, ya, juga didapat, ya, dapat
dibaca sebagai apa? Peluang ya, sistem berada pada sistem juga berada pada keadaan Cn tadi ya. Ini apa namanya, ini saya dapat dipahami. Jadi ini peluang ini tadi itu juga bisa didapat, dibaca sebagai peluang sistem itu juga berada pada keadaan Cn ya. Oke, jika sistem diketahui ya berada pada keadaan psi itu tadi ya. Ya, berada pada keadaan psi gitu. Nah, jika sistem itu berada pada keadaan Cn, maka pengukuran O pasti menghasilkan omega n. Ya, jadi sekali lagi ingat, jika sistem berada pada keadaan Cn ya, yang tadi sama dengan ini tadi atau saya tulis lengkap saja, sigma In dari 1 sampai dengan Gn, V In n ya, psi V In n ya. Jika sistem berada pada keadaan ini, maka, dan ini adalah anggota, tentu saja ini adalah anggota omega n ya, maka pengukuran O menghasilkan omega n ya, dan dengan peluang 1 gitu, atau pasti gitu ya, pasti gitu ya. Jadi kalau sistem itu berada pada keadaan Cn dan ini seperti ini ya, maka pengukuran O itu menghasilkan omega n dengan pasti gitu, dengan peluang 1 gitu ya. Nah, artinya apa? Kalau ini tadi dipahami sebagai peluang bahwa sistem itu juga berada pada keadaan Cn ya, maka kemudian kita bisa memahami juga bahwa ini adalah peluang untuk mendapatkan hasil ukur omega n gitu, untuk hasil ukur omega n itu ya. Oke. Nampaknya perlu kita balik dulu ya. Oke. Ya. Jadi oleh karena itu kemudian ini jadi ungkapan ini tadi, jadi sigma In dari 1 sampai dengan Gn ya, ini V In n psi kuadrat ya, itu juga merupakan peluang, bisa dipahami juga sebagai peluang ya, pengukuran observable O menghasilkan apa namanya omega n ya, jika sistem diketahui atau dipersiapkan ya, diketahui ya berada pada keadaan tadi psi gitu ya. Oke, saya rasa jelas ya. Jadi artinya kita mendapatkan ungkapan untuk apa namanya peluang ya. Kita mendapatkan cara untuk menghitung peluang munculnya masing-masing anggota apa namanya ruang sampel itu, ya ini masing-masing swanila itu, untuk muncul sebagai luaran dari pengukuran observable O itu. Dan ini sekian ini. Nah, ini akan kita tulis nantinya sebagai P kaligrafik ya, P itu peluang
munculnya omega n sebagai hasil ukur jika sistem itu berada pada keadaan psi. Ya, jelas ya. Jadi ini sama dengan ini. Nah, sekarang selanjutnya kita akan coba menghitung ini ya. Jadi menghitung ini tadi. Ya, coba kita hitung di situ ya. Kita hitung di sini. Ya, dan Anda akan melihat sesuatu yang memudahkan kita nanti untuk menghitung peluang itu. Ya, bagaimana cara menghitung peluang itu? Tidak harus dengan itu, tapi dengan ada sesuatu ungkapan yang lebih familiar bagi kita. Ya, jadi oke. Jadi oleh karena itu peluang ya mendapatkan hasil ukur omega n jika sistem berada pada keadaan psi itu sesuai dengan yang kita tuliskan di sana. Ini sama dengan, saya tulis ulang ya, sigma i n dari 1 sampai dengan gn itu ya, v i n n psi ya, ini dikuadratkan ya. Nah, tentu saja ini akan sama dengan sigma i n dari 1 sampai dengan gn ini ya, jadi agak ke bawah ya, sigma i n dari 1 sampai dengan gn. Ini tentu produk skalar antara v i n n gitu ya dengan psi ya, asterik ya, kemudian saya kalikan dengan ini v i n n. Jadi ini definisi modulus kuadrat modulus bilangan kompleks ya, ini seperti itu. Nah, dari sini kemudian ini bisa dibalik ya, ini bisa dibalik ya, sehingga kita dapatkan ungkapan ini. Jadi ini sama dengan sigma i n dari 1 sampai dengan gn gitu ya. Ini bisa dibalik, jadi psi v i n n gitu ya, lalu dikalikan dengan ini tadi v i n n ya, ini i n ya, psi begitu. Nah, ini sebagai bilangan, ini bisa masuk ke sini gitu, bisa masuk ke situ ya, sehingga kemudian kita dapatkan ya, ini akan sama dengan dan ini bisa saya bawa keluar ya, ini bisa masuk juga ke sini, ini masuk ke sini ya. Jadi psi itu bisa dikeluarkan ke sana, lalu sigma ini, sigma i n dari 1 sampai dengan gn itu. Ini jadi produk skalar antara ini v i n n dengan psi, lalu dikalikan dengan ini v i n n gitu. Oke, nah kalau Anda ingat, sekian ini tidak lain adalah p ya omega n psi gitu ya. Jadi sekian ini, jadi proyeksi ya atas subrang vektor sebuah nilai e omega n dikenakan pada psi gitu. Nah, kita lanjutkan ke sana ya, tapi sebenarnya harus dihapus terlebih dahulu ya. Oke, kita hapus terlebih dahulu ya. Good. Dari situ kemudian kita dapatkan ungkapan ini ya, jadi P peluang ya untuk mendapatkan hasil ukur omega n jika sistem berada pada keadaan psi, itu kemudian diberikan oleh produk skalar antara psi dengan operator proyeksi tadi ya, operator proyeksi ya, ini kayaknya ya, psi ya, dikalikan dengan operator proyeksi P omega n gitu ya, dikenakan pada psi itu. Oke ya ya gitu. Nah, ini kemudian boleh ditulis misalnya sebagai ini ya, jadi nilai harap dari operator proyektor ortogonal itu ya pada keadaan psi gitu, bisa ditulis seperti itu. Oke, jadi ternyata kita sedang paham ya sekarang bahwa peluang bahwa sistem itu peluang pengukuran O menghasilkan omega n jika sistem berada pada keadaan psi itu diberikan oleh ini hasil kali skalar antara psi dengan operator proyektor ya pada e omega n ya dikenakan pada psi itu ya, atau saya tulis seperti ini nanti ya. Jadi kalau operator ya, jadi nanti secara umum saya tulis ini ya, secara umum dalam kurung ya, secara umum kalau kita punya operator omega ya, kemudian ya dikenakan pada psi, lalu diambil dot produk dengan psi itu, maka ini akan kita tulis sebagai omega ya
di tulisan seperti ini psi gitu. Ya, nanti bisa secara umum kita bisa seperti itu. Sehingga kemudian orang melihatnya sebagai nilai harap operator omega atau nilai harap observable yang diwakili oleh omega gitu. Ya, oke, itu kira-kira ya. Sehingga kemudian kita bisa menuliskan peluang P omega n psi itu sebagai ini. Ya, good, ini secara umum seperti itu ya. Dan kemudian oleh karena itu setelah kita mendapatkan peluang untuk masing-masing omega n di dalam ruang sampel itu untuk muncul sebagai luaran hasil pengukuran O, ya, maka kemudian kita bisa menghitung misalnya adalah rata atau nilai harap observable O itu. Ya, jika sistem itu disiapkan berada pada keadaan psi, gitu ya, maka kemudian kita bisa menghitung nilai harap pengukuran observable O itu. Ya, jadi nilai harap observable O itu tidak lain adalah ini, kita tulis sebagai ini ya, O psi gitu. Jadi jika sistem dipersiapkan berada pada keadaan kuantum psi, maka nilai harap pengukuran observable O itu ditulis seperti ini, atau rata pengukuran ya, istilahnya begitu. Artinya bahwa sistem itu diukur, O itu diukur berulang-ulang untuk setiap pengukuran sistem kuantum itu disiapkan pada keadaan psi. Ya, O diukur beberapa kali dan setiap kali pengukuran itu sistem disiapkan berada pada keadaan psi. Maka kemudian dari situ kita bisa mendapatkan nilai harap atau rata pengukuran semacam itu. Ya, ini diberikan oleh tentu saja. Jadi mungkin Anda perlu mengingat pelajaran statistik ya, mungkin di SMA ya, atau di SMP. Kalau kita sudah mempunyai peluang, ini juga bisa dipandang sebagai frekuensi ya, frekuensi dari pengundian itu. Ya, sehingga kemudian tentu saja ratanya adalah jumlahan ini, n dari 1 sampai dengan infinite, ya, omega n dikalikan peluangnya atau dikalikan dengan frekuensinya. Ya, jadi luarannya yang mungkin lalu dikalikan dengan frekuensi untuk masing-masing anggota ruang sampel itu untuk muncul sebagai luaran. Jadi ini omega n, psi. Ya. Oke, ya, ini. Ya, jelas ya, saya rasa. Nah, kemudian kita bisa memasukkannya ini tadi, ya. Jadi ini akan sama dengan sigma n dari 1 sampai dengan infinite, ya, dari omega n dikalikan dengan tadi produk skalar antara psi dengan p omega n, omega n ya, omega n ini topi, lalu ini psi. Oh ya, jadi dulu kita menggunakan bukan omega n tapi e ya, jadi ruang subruang vektor Swanilai itu ya, jadi e omega n ya. Oke, jadi ini ya sebenarnya sama saja ya, tapi mungkin kita bisa biar konsisten dengan apa yang sudah kita gunakan yang lalu ya, jadi kita tulis seperti itu. Ya, jadi ini juga begitu ya nanti. Jadi ini e omega n ya. Jadi, good. Nah, jadi kemudian kita lihat sekarang dari sini kita mendapatkan ungkapan ini ya. Jadi nanti P omega n sama ya, dan ini kita perjanjikan saja bahwa P omega omega n itu daripada mungkin terlalu panjang ya, jadi E omega n itu sama dengan P omega n, karena untuk masing-masing subvektor Swanilai, untuk masing-masing Swanilai ada satu dan hanya satu subvektor Swanilai itu, jadi nggak ada masalah ini ya, nggak ada masalah. Oke, biar singkat ini saya kembalikan ke penulisan semula ya, ini omega n ya, biar lebih singkat ya. Jadi ini omega n. Good. Ya, ini omega n. Ya, sudah ya. Nah, sehingga kemudian ini tadi nilai harap pengukuran O tadi, jika sistem berada pada keadaan psi, selalu disiapkan pada keadaan psi, maka itu akan sama dengan sigma
n dari 1 sampai dengan infinite, karena bilangan real bisa masuk ke sana ya. Jadi psi dikalikan dengan omega n dikalikan p omega n, operator proyektor tadi ya, kenakan pada psi ya. Nah, sigmanya bisa masuk juga ke sini ya. Jadi akan sama dengan produk scalar antara psi dengan sigma n dari 1 sampai dengan infinite ya, sampai dengan infinite omega n p omega n ya, dikenakan pada psi itu. Ini saya kurung saja ya, saya kurung, dikenakan pada psi. Nah, ini kita lihat, jadi ini apa ini? Ini tidak adalah operator omega. Ya, jadi ingat penguraian spektral jadi operator anti hermitian atau self joint ya. Jadi seperti itu. Sehingga kemudian kita dapatkan bahwa nilai harap pengukuran O itu tidak lain adalah produk scalar antara psi dengan omega yang dikenakan pada psi itu. Ya. Sederhana sekali ya. Jadi kalau Anda mempunyai sistem kuantum yang disiapkan berada pada keadaan psi, maka kalau Anda mengukur O, observable O, ya, nilai harap atau rata pengukuran observable O itu adalah ini, diberikan oleh produk scalar antara psi, ya, yang mewakili keadaan itu tadi, dengan omega yang dikenakan pada psi. Gitu. Ya, saya rasa jelas ya dalam hal ini. Good. Ya, ini dengan mengingat tadi, jadi mungkin karena ya, sekali lagi bahwa operator omega itu bisa dituliskan dalam penguraian spektral ya, sigma n dari 1 sampai dengan infinite omega n dikalikan p omega n gitu. Ya, saya rasa jelas ya. Good. Berikutnya yang penting untuk dibicarakan adalah kalau kita sudah mempunyai nilai harap, lalu deviasi standar ya, atau simpangan baku itu diperoleh dari varian ya. Jadi oleh karena itu kemudian kita harus menghitung varian tadi. Jadi delta O ya, kuadrat ya, itu tentu akan sama dengan seperti yang sudah ini sigma n dari 1 sampai dengan infinite, ini jadi selisih antara omega n dengan ratanya tadi. Jadi O ya, psi tadi ya, dikuadratkan ya, dikalikan dengan peluang ya, ini munculnya omega n ya jika sistem berada pada keadaan psi tadi ya, seperti ini ya. Ini bisa dihitung tentu saja ya. Ini tentu akan sama dengan sigma n dari 1 sampai dengan infinite ya, kemudian ini muncul ya omega n kuadrat dikurangi dengan 2 dikalikan nilai harap O ini tadi ya, psi, lalu dikalikan omega n ya, ditambah dengan ini O psi kuadrat ya, jadi ini kuadrat, lalu dikalikan dengan tadi sigma tadi, P tadi ya, jadi nilai harap psi P ya omega n dikenakan pada psi ya. Oke, selanjutnya kita akan menghitung ini ya, menghitung itu. Ya, jadi simpangan varian dari O kuadrat ya, delta O kuadrat itu akan sama dengan jadi tentu ini semua ini bisa dibawa masuk ke sana, termasuk sigmanya itu ya, bisa masuk ke sana. Sehingga dari situ kan kita lihat itu akan sama dengan produk scalar antara psi ya dengan sigma ya, sigma n dari 1 sampai dengan infinite omega n ya, dikalikan dengan p kuadrat ya, omega n kuadrat dikalikan dengan p omega n ya. Oke, dikenakan pada psi gitu ya. Oke, lalu dikurangi dengan psi ya,
Oke, 2O itu bisa saya keluarkan, ya, 2 nilai harap O pada psi itu bisa saya keluarkan, lalu dikalikan dengan sigma, ya, N dari produk skalar, ya, produk skalar antara psi dengan sigma N dari 1 sampai dengan infinite, gitu, ya. Ini omega N dikalikan P omega N, gitu, ya, lalu dikenakan pada psi. Okay. Lalu ditambah, ya, ditambah dengan produksi antara psi dengan itu O, nilai harap O, ya, psi kuadrat dikalikan dengan psi. Oke, lalu kita coba satu persatu. Jadi, ya, bagian ini bisa kita tulis sebagai apa namanya, psi dikalikan dengan omega kuadrat. Ya, nanti saya jelaskan kenapa ini apa namanya bisa tulis seperti itu, ya. Bagian ini tentu sama dengan O psi kuadrat, jadi minus O psi kuadrat, ya, 2 kali itu, ya, 2 kali itu, ya. Atau kemudian ini bisa, oke, ini dibawa masuk sana aja, ya, dibawa masuk sana, sedang ini sama dengan, ya, sekian. Ini kan orang bisa menuliskan sebagai produk antara psi dengan omega yang dikenakan pada psi, gitu, ya. Oke. Sehingga kemudian apa namanya hasilnya ini tadi, jadi 2 kali ini tadi, ya. Good, sebelum sana ini dulu aja. Jadi ini sama dengan apa namanya, ya, ini sama dengan apa namanya, ini. Jadi O, nilai harap O, ya, dikuadratkan, dikeluarkan dari itu, ya, dikalikan ini 1 tadi, psi itu ternormalkan, ya. Oke. Jadi hasilnya seperti ini, ya. Jadi ini sama dengan ini, kemudian ini sama dengan ini, dan itu sama dengan ini. Ya, ini sama dengan minus, ya. Jadi ini sama dengan produk skalar antara psi dengan omega psi, gitu, kuadrat, ya. Kemudian dikurangi, dia dikurang dengan ini tadi. Jadi nilai harap O psi kuadrat, ya. Oke, nah ini masih bisa ditulis, ya, ini sebagai apa namanya, psi dikalikan dengan omega kuadrat kenakan pada psi dikurangi dengan ini psi, gitu, ya, diambil hasil kali skala antara psi dengan ini U, ya, kuadrat psi dikalikan dengan psi, ya. Nah, dari situ kemudian kita bisa mendapatkan ungkapan ini, ya, ungkapan ini. Ya, dapat ungkapan ini, ya. Jadi apa namanya, delta O kuadrat atau varian dari pengukuran observable O itu sama dengan produk skalar antara psi dengan ini. Jadi apa namanya, operator omega itu dikuadratkan dikurangi dengan nilai harap O, ya, pada psi dikuadratkan, gitu, ya, lalu dikalikan dengan psi, ya. Kita dapatkan ungkapan ini, ya, ini, ya. Sehingga kemudian ralat pengukurannya akan kita tulis sebagai delta O, gitu, ya. Itu mestinya sama dengan akar ini tadi, ya. Jadi akar dari produk skalar antara psi, ya, dengan omega kuadrat minus O, ya. Oke, kemudian ini dikenakan pada psi, ya. Ini jadi ini ralat minimal, ya, ingat, ya. Jadi ini adalah ralat minimal yang bisa peroleh, ya. Jadi kalau Anda sebagai eksperimentator lalu apa namanya dari perhitungan diperoleh delta O semacam itu, maka kemudian Anda tidak mungkin dengan metode apapun untuk mengurangi ralat sehingga ralatnya kurang dari ini, nggak mungkin, gitu. Artinya kalau Anda apa namanya melakukan pengukuran O, ya, secara eksperimen, ya, di lab misalnya, kemudian Anda selalu akan mendapatkan ralat pengukuran betapapun Anda sudah melakukan perbaikan metode pengukuran, perbaikan alat pengukuran, gitu, ya. Tetapi tetap saja bahwa ralat pengukuran yang Anda dapatkan tidak mungkin kurang dari delta O itu, gitu. Ya, ini sudah diprediksi oleh mekanika kuantum, ya, sehingga kemudian artinya bahwa pengukuran itu bukan kesalahan, ralat pengukuran itu bukan
kesalahan eksperimentator ya, tapi itu memang hukumnya seperti itu. Anda tidak bisa mengurangi, mereduksi ralat ya, sehingga ralat itu kurang dari ralat yang diprediksi ini gitu. Oke, jadi kita dapatkan ungkapan itu yang penting ya di dalam hal ini, sehingga kita lihat di dalam bagian kandungan ketiga dari metamekanika ini, Anda diberitahu bagaimana cara menghitung rata pengukuran nilai harap, dan juga menghitung ralat minimal yang akan Anda bisa dapatkan ya kalau Anda melakukan pengukuran ya suatu observable ya dalam mekanika kuantum. Good. Nah, berikutnya ya, terakhir kita akan membahas dinamika. Jadi kandungan keempat dari metamekanika ya, itu adalah dinamika. Nah, bagaimana dinamika kuantum itu? Ya, kita sudah bicarakan dulu bahwa di dalam metamekanika ada dua jenis dinamika. Jadi dinamika karena usikan, dan yang kedua adalah dinamika alamiah yang dibangkitkan atau dipandu oleh energi sistem mekanik itu. Oke, coba kita jelaskan di sini ya. Ya, jadi yang keempat itu adalah dinamika kuantum ya. Jadi yang terakhir dinamika kuantum ya. Ya, meskipun nanti akan kita jelaskan lebih detail tentang masalah ini ya, tapi ada baiknya juga kita bahas sedikit di sini ya. Jadi ada dua dinamika. Jadi yang pertama adalah dinamika karena usikan atau gangguan gitu ya. Ya, misalnya ya misalnya adalah pengukuran ya. Misalnya itu pengukuran. Ya, pengukuran menghasilkan usikan ya. Akibatnya kemudian sistem akan berubah keadaannya gitu ya. Jadi keadaan yang dihuni oleh sistem itu akan berubah, atau sistem itu akan meloncat ke keadaan yang lain gitu. Nah, di dalam ini muncul konsep, kalau di dalam kajian lama itu disebut sebagai wave function collapse gitu, yang dipostulatkan oleh Niels Bohr gitu ya. Nah, ya, jadi saya tulis saja. Jadi ada wave function ya, collapse gitu ya. Oke. Nah, tapi saya akan mengganti istilah ini dengan quantum space, quantum state ya, atau vector state ya. Jadi secara umum lebih umum menjadi vector state vector, sorry ya, state vector ya, state vector collapse ya, keruntuhan vektor keadaan. Apa yang maksud dengan sini? Jadi usikan akan menghasilkan state vector collapse. Maksudnya begini ya. Jadi misalkan ya psi itu anggota H ya, itu suatu keadaan, suatu vektor keadaan. Hanya vektor yang mewakili keadaan kuantum ya, keadaan. Ya. Jadi artinya bahwa tentu saja dalam hal ini adalah norm dari psi itu kita pilih sama dengan 1. Sehingga kalau kemudian kita sudah memilih suatu basis ya, ortonormal di dalam ruang H itu ya. Jadi misalkan ya ini tadi misalnya ya eta 1, eta 2 dan seterusnya, itu suatu basis ya, ortonormal ya, di H gitu misalnya ya, maka ya untuk setiap makanya jadi vektor keadaan psi itu ya, itu bisa ditulis sebagai deret Fourier ya, deret Fourier gitu. Jadi n katakanlah dari 1 sampai dengan infinite ini produk secara antara eta n
dengan psi dikalikan dengan eta n gitu. Ya. Oke, nah tentu saja kemudian oleh suatu pengukuran ya sistem itu berubah ke keadaan yang lain gitu. Ya, keadaan yang lain. Ya, jadi misalkan ya, jadi sistem itu akan ya seperti yang saya katakan tadi bahwa masing-masing ini tadi, jadi ini tadi ya dalam hal ini ya, jadi nilai harap ini tadi, modulus ini eta n psi ya, ini adalah peluang bahwa sistem itu akan meloncat ke salah satu keadaan ini tadi. Jadi ini adalah peluang sistem itu ya, peluang terjadinya loncatan ya dari psi ya menuju ke apa tadi eta n gitu. Ya. Oke, bila saja terjadi bahwa sistem itu kemudian memang benar-benar meloncat ya karena usikan tadi, karena pengukuran misalnya meloncat ke eta n gitu. Artinya bahwa apa namanya sekarang sistem yang tadi ya jadi psi yang nilai bisa ditulis sebagai deret Fourier seperti itu ya, n dari 1 sampai dengan infinite eta n ya psi ya eta n itu meloncat ke ya katakanlah jadi apa namanya ini misalnya saya ganti dengan m saja ya, m ya, ini m itu ya, ini kemudian meloncat ke ini eta m. Jadi sistem itu setelah dapatkan usikan tadi itu kemudian mengalami loncatan ya, sehingga sistem itu sekarang berada pada keadaan eta m. Sehingga kemudian dalam hal ini apa namanya ini apa suku-suku ini suku-suku eta n psi dikalikan dengan eta n gitu ya, itu kolaps itu, runtuh, hilang gitu. Kenapa? Karena yang tinggal hanya ini eta m itu tadi ya, untuk n yang tidak sama dengan m ya, itu kolaps, hilang, lenyap dari sistem itu. Kemudian fungsi apa namanya vektor keadaan yang semula itu ditulis sebagai kombinasi linear atau deret Fourier atas vektor-vektor eta n untuk semua n gitu ya. Sekarang tinggal eta m saja. Nah, artinya bahwa selain eta m itu lenyap gitu. Nah, ini yang disebut sebagai apa namanya state vector collapse itu seperti itu ya, lenyap di situ. Nah, sehingga kemudian sistem tinggal berada ini. Jadi usikan ya itu akan menghasilkan apa namanya loncatan apa keadaan kuantum ya. Oke, dalam loncatan keadaan kuantum itu salah satunya bisa memunculkan tadi wave function collapse itu. Jadi karena apa? Karena tadi bahwa apa namanya sistem itu berubah dari satu keadaan ya yang apa namanya bisa dituliskan sebagai apa jumlahan atau kombinasi linear superposisi dari keadaan-keadaan yang lain, tapi kemudian karena pengukuran ya kemudian sistem itu loncat ke salah satu apa namanya state atau keadaan yang memsuperposisikan keadaan yang awal tadi ya ini. Sehingga kemudian keadaan-keadaan yang lain selain yang apa namanya dituju oleh sistem itu collapse itu, runtuh, hilang gitu ya. Itu kira-kira yang dimaksud dengan itu tadi. Good. Jadi setiap demikian juga pengukuran ya. Jadi setiap pengukuran ya itu akan menghasilkan tadi. Jadi kalau orang mengukur suatu sekali lagi ya nanti kemudian perlu saya sampaikan di sini ya. Oh ya, ini harus diurus terlebih dahulu ya. Good. Oke, nah sekarang kita kembali ke contoh yang tadi. Jadi kita tinjau suatu observable U yang diwakili oleh operator omega, gitu ya, dengan apa namanya ruang sampel, ya, itu ini. Jadi omega 1, ya, omega 2 dan seterusnya, gitu, ya. Oke. Dan dari situ tadi sudah kita dapatkan apa namanya basis ya, jadi mulai dari V1 lalu V1 2 1 gitu ya, dan seterusnya sampai dengan G1 ya, G1 1 ya, dan seterusnya ya. Ini basis ya, basis
ya, ortonormal, ya, terkait dengan apa namanya penguraian ini tadi, penguraian ya, H itu atas E omega 1 ditambah dengan E omega 2 ditambah E omega 3 dan seterusnya gitu ya. Oke, nah jika lagi-lagi sistem dimisalkan berada pada keadaan psi, ya, psi yang mana psi itu bisa tentu saja karena kita punya basis tadi, psi itu bisa n dari 1 sampai dengan infinite, gitu ya, dari 1 sampai dengan infinite. Ini jadi sigma i n dari 1 sampai dengan gn, ya, v i n n psi dikalikan dengan v i n n gitu ya, bisa itu semacam itu. Nah kemudian dimisalkan ya, sesaat setelah pengukuran ya, O itu ya, pengukuran O itu misalnya menghasilkan omega n ya, misalkan ya pengukuran O itu menghasilkan omega n ya, ingat ya, jadi pengukuran adalah pengundian ruang sampelnya ini. Nah ketika kita mengukur O, maka yang muncul sebagai luaran adalah salah satu dari anggota ruang sampel itu. Nah ini dimisalkan ya, bahwa pengukuran O itu, pengundian O itu ya, tanda petik pengundian ya, pengundian O itu menghasilkan omega n. Nah apa namanya, dipostulatkan begini, sesaat setelah pengukuran O menghasilkan omega n ya, sebagai luaran ya, sebagai luaran gitu ya, maka ya sistem meloncat ya, sistem kuantum maksudnya ya, meloncat dari keadaan psi menuju ke keadaan ya, katakanlah psi n gitu ya, anggota en gitu ya, prosesnya begitu. Jadi kalau Anda mengukur O atau mengundi O ya, kemudian Anda mendapatkan omega n, maka saat setelah pengundian itu atau pengukuran itu, maka sistem itu kemudian meloncat ya, dari keadaan sembarang tadi psi menuju ke keadaan keadaan omega n, yakni anggota en itu. Jadi kolaps ya, artinya tadi awalnya apa namanya, psi itu disusun oleh keadaan omega yang lain ya, omega selain omega n ya, disusun, dan juga tentu saja apa namanya keadaan milik omega n tadi ya gitu. Nah sesaat setelah pengukuran ya, maka kemudian kalau kita hasilkan omega n ya, sistem kemudian meloncat, sesaat setelah itu meloncat ke keadaan milik omega n itu tadi ya. Jadi itu postulatnya ya, itu yang disebut sebagai vector wave state vectors collapse, itu seperti itu ya. Jadi ini omega n gitu ya. Ya itu ya. Kemudian yang kedua adalah dinamika alamiah. Nah, jadi yang kedua adalah dinamika alamiah. Jadi saya tulis tadi A ya, sekarang B, itu dinamika alamiah gitu.
Ya, jadi ini apa namanya dinamika yang dituntun, dikontrol oleh energi sistem. Jadi ini dinamika yang dikontrol oleh energi atau tenaga total, ya, energi total sistem kuantum. Ya, dalam hal ini energi total, ya, energi total sistem, ya, itu diwakili oleh operator Hamiltonan. Ya, jadi ini operator Hamiltonan. Ya, saya tulis ya. Jadi dengan H itu apa namanya operator Hamiltonan. Ya, kalau Anda ingin melihat dinamika alamiah dari suatu sistem kuantum, maka Anda harus mengetahui atau mengonstruksi apa namanya operator Hamiltonan itu, dan baru kemudian Anda bisa mengetahui bagaimana dinamika alamiah sistem itu. Nah, dalam hal ini kemudian apa namanya dinamika alamiah itu ini berupa kurva ya, psi sebagai fungsi t, ya, dalam ruang keadaan, ruang Hilbert H itu, ya, dalam ruang Hilbert H itu sebagai ruang keadaan. Ya, jadi ada pemetaan T setiap menunjukkan waktu dipasangkan dengan psi T yang menggambarkan keadaan sistem pada saat T gitu. Ya, jadi dibayangkan di situ di dalam ruang Hilbert itu, ya, sistem itu bergerak melalui suatu lintasan, suatu kurva, suatu lintasan. Ya, tetapi dalam ruang Hilbert, bukan dalam ruang Liouville, ya, tapi dalam ruang Hilbert itu, ya. Jadi dan ini kurva itu merupakan solusi dari suatu persamaan diferensial yang kita kenal sebagai persamaan Schrödinger, ya. Jadi psi T itu, ya, psi T atau kurva atau lintasan sistem di dalam ruang Hilbert itu merupakan, ya, solusi bagi apa namanya persamaan, ya, persamaan Schrödinger, ya, Schrödinger, ya. Ya, persamaan ini jadi I H bar lalu D per dt turunan biasa terhadap psi T. Ya, ingat ya, psi T ini bukan fungsi gelombang, ya. Psi T ini adalah apa namanya vektor keadaan, ya, di dalam ruang Hilbert, ya. Jadi ini bukan fungsi gelombang, ya. Sama dengan operator Hamiltonan dikenakan pada apa namanya itu vektor keadaan, yaitu tadi kurva itu. Jadi psi T sebagai kurva lintasan sistem itu di dalam ruang Hilbert itu merupakan solusi bagi persamaan ini. Nah, tentu saja ditambah dengan apa namanya keadaan awal, ya, keadaan awal, ya. Jadi psi 0 misalnya, jadi pada saat T sama dengan 0 diketahui, ya, maka kemudian kita bisa mendapatkan secara tunggal apa namanya lintasan tadi, kurva ini tadi, ya, yang menggambarkan dinamika sistem, ya, alamiah itu, dinamika alamiah bagi sistem kuantum itu dengan keadaan awal diketahui. Jadi kalau kita mempunyai initial condition, initial value, ya, keadaan diketahui. Jadi keadaan awal yang berupa apa namanya nilai awal, ya, nilai awal apa ya, nilai awal, ya, initial value, ya, initial value, ya, atau keadaan awal itu sebagai initial value-nya, ya. Maka kemudian kita apa namanya bisa mendapatkan secara tunggal suatu lintasan atau kurva yang menggambarkan lintasan, ya, suatu kurva yang tadi yang menggambarkan lintasan sistem kuantum itu di dalam ruang keadaan atau ruang Hilbert itu. Good, tentu saja nanti kita bisa campuran, ya. Jadi kalau sistem itu kuantum itu kalau dibiarkan tidak ada usikan, tidak ada pengukuran, kemudian sistem kuantum itu akan mengalami dinamika alamiah itu dikontrol oleh energi total sistem. Tapi kemudian pada suatu titik tertentu, waktu tertentu kita ukur, maka terjadi usikan, sistem itu akan meloncat ke keadaan kuantum tertentu gitu.
swakadaan ya dari apa namanya operator yang kita ukur itu. Kemudian kalau kita biarkan lagi, maka dia akan bergerak apa namanya mengikuti ini tadi persamaan apa Schrödinger itu, dengan syarat awalnya adalah keadaan hasil loncatan tadi gitu, dan seterusnya nanti kita jelaskan di bagian yang lebih khusus ya. Jadi kita nanti akan bicarakan dinamika kuantum ya dalam apa namanya bagian tertentu ya, bagian khusus ya, dan di sana kita insya Allah akan bicarakan bagaimana campuran ya, kombinasi antara dinamika alamiah dan dinamika fisika ini. Ya, saya rasa sampai di sini dulu, insya Allah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.